Halo para lovers, hari ini kembali lagi dengan aku Rezi Andria di podcast Heart to Heart. Nah, kali ini aku gak sendirian. Hari ini aku ketemu lagi dengan sahabat aku, teman kerja aku, model profesional, terus orang ibu dari 3 anak, yaitu perkenalan dulu. Halo para lovers, ketemu lagi ya Ketemu lagi sama Siro. Kali ini Siro ditemani sama suami Siro. Iya, siapa sih? Coba kenalan dulu. Halo Mas. Halo, nama saya Widi Nugraha, saya suami dari Siro. Iya. Plus ya, para lovers dia juga suka touring, anak motor. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kenapa sih suka motor? Kenapa sih gitu kan? Apakah itu salah satu caranya buat healing? Nah, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu, apa kabar Kak Siro, Mas Widi? Alhamdulillah, udah lebih baik. Lebih baik ya, alhamdulillah lebih baik ya. Iya dong, kan ketemu kita di sini, vibes-nya tuh harus selalu happy. Jadi aku soalnya percaya gitu, kita harus fake happiness. Jadi nanti kebahagiaan itu bakal balik ke kita juga gitu kalau kita begitu. Udah niat sih, kayak hari ini harus bahagia. Amin, amin. Nah, kalau gitu kita sebelumnya kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama Siro tentang perjuangan dari anak pertamanya, yaitu Dava menghadapi penyakit leukemia stadium 4 ya. Bukan gak ada stadium level. Beda ya? Itu bedanya apa kalau aku boleh tahu? Ya mungkin ayahnya bisa sharing sedikit. Jadi anak kami, Dava itu sakit kanker darah atau yang biasa dikenal dengan leukemia. Itu di leukemia itu tidak ada istilahnya stadium, karena kalau di kanker yang lain, stadium itu salah satu yang menunjukkan terkait dengan penyebaran. Nah, sedangkan kanker darah itu dia memang darah kan mengalir kemana-mana tuh, jadi tidak ada tingkatan stadiumnya. Nah, pembagian dari leukemia itu ada jenis-jenisnya, ada ALL, AML dan lain-lain. Kemudian ada standaris dan high risk ya. Oke. Nah, itu Dava kena salah satu itu KLL. Nah, itu apa? Maksudnya dari awal ketahuan itu levelnya memang sudah tinggi atau bagaimana tuh? Dapat tuh ALL yang L2 level-level itu berdasarkan bentuk sel ya kalau nggak salah ya. Kayak ada yang satu ukuran atau bervariasi. Nah, dapat tuh yang level 2 dan yang standar resiko itu tinggi. Resiko tinggi dengan jenis selnya tuh yang bandel gitu lah ya. Bisa dibilang tuh paling bandel, paling ganas gitu. Nah, itu apakah itu ada keturunan atau gimana gitu? Kalau keturunan sih baik dari Siro ataupun dari suami nggak ada ya kita. Jadi dari keluarga besar pun nggak ada. Gitu. Terus kemarin juga apa sih sempat dapat yang insight kalau soal keturunan itu gimana sih? Jadi memang gennya kanker itu ada yang diturunkan, ada juga karena lingkungan. Tapi untuk yang kanker darah itu terjadinya sel kanker karena gen DNA-nya bermutasi. Jadi pada saat si sel darah putih itu membelah diri, bisa disebut gagal mereplikasi. Jadi satu DNA yang tadinya satu sel menjadi 2 sel. Nah, harusnya sama persis pembagiannya, cuman si DNA-nya gagal mereplikasi pada saat pembelahan diri, tidak sempurna. Akhirnya sel darah yang barunya itu menduplikasi terus-menerus dan tidak terkontrol, jadi banyak banget. Belum matang. Jadi kegagalan mereplikasi DNA, mutasi lah gampangnya, mutasi DNA-nya itu tidak sempurna. Akhirnya fungsi darahnya, sel darah putih itu kan untuk antibodi dan fungsinya itu tidak sebagaimana mestinya, kemudian memperbanyak selnya itu tidak terkontrol. Makanya waktu Dava awal banget diagnosa, sel darah putih itu normalnya maksimal 13.000, Dava itu 540.000. Jadi udah tinggi banget. Iya benar.
Nah itu gejalanya awalnya kayak pusing atau pingsan gitu? Nggak ada sih yang akhirnya ketahuan gitu. Sering Siro ini juga ya share kalau di Dava itu hanya kembung saat itu kembung. Jadi kayak nggak mau makan, terus kemudian yang gelisah ya nggak mau, kayak nggak bisa tidur. Ditanya ada yang sakit tuh dia nggak bilang. Ya memang itu emang inisiatif kita. Udahlah kita cek darah aja, takut DB atau tipes. Tapi kalau sharing dengan beberapa pejuang lain itu biasanya ketahuan tuh anaknya tuh sering mimisan, sering lebam. Nah kalau A tuh belum sampai ke sana gitu. Jadi memang ketahuan itu udah awal banget ya. Cuma memang sudah sangat tinggi. Jadi ya ternyata akhirnya dicek dan ketahuan lah penyakit itu. Nah, para lover sebenarnya sebelum ini kita udah sempat ngobrol bareng sama Siro. Ini cuplikannya biar editornya kerja. Linknya di sini. Iya, awal tahun kemarin. Jadi tuh awalnya tuh memang pas ketika balik lagi agak aku spill, kita tuh pas jadi personal color analyst ya, itu zaman awal-awal abis training workshop gitu, lagi sibuk-sibuk ke Siro ke Jakarta ya. Nah itu tiba-tiba ya terdengarlah kabar buruk itu. Nah dari proses itu gitu ya, sekarang aku lebih pengen nanya bagaimana cara Mas Widi sama Kak Siro saling menguatkan. Karena ya mungkin ini bisa jadi salah satu pelajaran ya buat orang tua di sana mungkin yang mendapatkan kabar buruk seperti ini gitu ya gitu. Boleh diceritain nggak bagaimana cara kalian? Dari Siro cara menguatkan sebenarnya kalau dibilang kuat tuh malu kayaknya ya kalau dibilang kuat karena dibalik Siro sharing tuh ya cengeng gitu, overthinking gitu, pasti banyak nangis gitu sampai beberapa momen tuh kayak udah nggak kuat pasti izin ke suami aku ambil kerjaan ya, jadi bukan sebatas keluar kayak udah aku lebih baik bekerja gitu, maksudnya untuk mengalihkan fokus. Kalau misalnya untuk menguatkan sih lebih kayak sebenarnya Dava sih yang menguatkan ya, dia tuh yang kayak selalu senyum kayak kalau misalnya Siro, aduh kan udah niat kan nangis ya. Jadi kalau dibilang menguatkan tuh justru Dava yang menguatkan kami ya. Jadi kayak sebenarnya kalau Siro dia ada di posisi Dava gitu ya, dengan misalnya pas drama jarum suntik yang infus gagal tuh pasti, aduh aku kalau di posisi dia udah pasti marah-marah pasti gitu benar. Marah-marah mengutuk keadaan, nangis. Tapi jawabannya cuma berapa sakit ya Bu, jadi gitu. Pengen dipeluk dia cuma kayak gitu, jadi makanya oh ya Kak ayo semangat. Jadi lebih kayak Siro tuh menyemangati dia padahal dalam hati Siro tuh rapuh. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana menyemangati itu memang kekuatan itu muncul dari Dava sih kalau Siro. Dan yang paling penting tuh selain dari Dava ya memang dari adik-adiknya juga yang masih umurnya kecil tapi mereka tuh benar-benar support, kayak nggak pernah kok Bubu nggak pernah pulang, kok Bubu nggak bersama kakak, terus mereka selalu Bubu nggak apa-apa temani kakak, kita pengen kakak sembuh. Nah itulah sumber kekuatan Siro. Dan juga pastinya tuh suami yang banyak juga sih netizen yang suaminya kemana ya kok nggak pernah kelihatan, padahal nah itu kadang netizen suka gitu tuh gitu, ya kan nggak muncul bukan berarti nggak sayang gitu. Siro sendirian kayak mungkin Siro sendiri, padahal kalau saya Siro bawa mobil tuh suami bawa motor, maksudnya biar nanti pas kita di rumah sakit tuh gampang. Nah, terus kalau dibilang kemana aja suami Siro tuh selalu ada, bahkan selama kita 15 bulan kemo tuh ya kita bertiga tuh tidur di ruang rawat inap, bener-bener suami tuh pulang pergi kerja dari kantor. Jadi itu tuh bener-bener kalau dibilang kuat, Siro tuh lemah banget, tapi kekuatan itu muncul dari Dava tentunya dan dari anak-anak Siro, dari suami dan juga keluarga sih kalau Siro. Kalau dari Mas Widi gimana rasanya sebagai kepala keluarga menghadapi awal kabar itu? Kembali ke pertanyaannya, kalau misalkan bagaimana caranya kuat, aku nggak tahu sebenarnya gimana caranya kuat, karena betul kata Siro tadi. Kita sebenarnya nggak merasa kuat, cuman mungkin karena keadaan aja yang akhirnya kita selalu beradaptasi mengikuti setiap kondisinya gitu ya. Waktu pas awal banget Dava terdiagnosis leukemia itu, aku waktu itu masih di kantor tuh, terus dapat kabar katanya ini diagnosanya mengarah ke leukemia. Akhirnya waktu pas di kantor, waktu jam istirahat, aku cari di internet tentang leukemia segala macam. Dan langsung drop. Jadi kalau misalkan aku analogikan tuh seperti bangunan yang tiba-tiba runtuh gitu ya. Yang padahal bangunan tuh nggak ada retak gitu ya. Bangunan tuh bagus dan segala macam lah. Tiba-tiba runtuh. Nah, setelah itu pas pulang kerja langsung segera ke rumah sakit menanyakan segala macam.
Dan dari sana itu kayaknya aku sekitar 3 harian kayaknya Kak, itu nggak berani langsung menatap Dava. Tidak bisa ngobrol lama gitu ya, karena yang yang waktu pas awal banget terlalu banyak ketakutan gitu ya, waktu dari awal banget tuh. Nah cuman mungkin 2 atau 3 hari itu tuh bener-bener dihabisin ketakutan, kesedihannya gitu ya, sampai bener-bener setiap setiap sholat dan berdoa tuh pasti nangis gitu ya, selama 3 hari itu. Nah cuman aku berpikir karena sebagai kepala rumah tangga juga, aku yang harus menjadi sandaran. Kalau misalkan aku lemah, aku gimana mau ngasih sandaran gitu ya, untuk istri juga untuk anak-anak. Makanya benar-benar dihabisin, terus mencari lawan-lawan logika. Hati itu sakit, nangis dan lain-lain, tapi di logikanya tuh terus dilawan gitu. Akhirnya udah mungkin hari ketiga atau hari keempat udah cukup tegar, barulah bisa menjadi sandaran. Dan selama Dava pengobatan di rumah sakit, memang kita bertiga di rumah sakit tuh, di ruang rawat ya. Tujuan aku kerja, pulang dan pergi ke rumah sakit tuh bukan karena aku nemenin Dava sebetulnya mah, tapi lebih ke nemenin Shiro sebagai ibunya. Kenapa? Karena mungkin dalam 24 jam aku ada jam kerjanya, nggak melihat Dava kesakitan, tidak benar-benar secara full merasakan sakit gitu ya. Tapi Shiro yang benar-benar 24 jam yang ikut sakit, ikut sedih dan lain-lain. Akhirnya aku pulang kerja tuh sebetulnya lebih ke menemani Shiro sebetulnya, karena Dava sudah cukup ditemani sama ibunya sebetulnya dan dokter. Nah tapi aku di sana itu lebih pada untuk jadi sandarannya Shiro. Dan baik lagi adik-adiknya juga alhamdulillah kondusif, terus mertua dan orang tua juga support, karena ini benar-benar perjuangan bersama selama pengobatan ini. Adik-adiknya juga diasuh oleh kakek neneknya, ganti-gantian gitu ya, yang kita tuh tersebar gitu ya, misalkan disebut ini kesini gitu ya. Dan alhamdulillahnya semua support sih gitu. Ya hebat sih, jujur, maksudnya cara masing-masing beda ya gitu untuk menghadapi masalahnya. Nah kalau boleh tahu, dalam waktu 3 hari itu Mas Widi, cara untuk kan itu pasti ada step denial dulu kan, kayak nggak mungkin nih, enggak lah, ini salah kali gitu, diagnosanya mungkin salah kali gitu. Nah dalam waktu 3 hari itu apa yang dilakukan seorang kepala keluarga untuk yaudah, logikanya harus jalan nih, apakah salah satu caranya adalah motoran itu, atau gimana caranya untuk bisa logikanya keluar deh sekarang gitu kan? Kadang kayak gitu nggak bisa dipaksain ya Mas Widi, kadang proses orang tuh beda-beda gitu. Nah kenapa bisa gue 3 hari aja, habis itu gue akan jadi support sistem keluarga gitu? Sebenarnya dalam 3 hari itu tidak ada logika pembanding yang bikin hati lebih tenang sebetulnya mah. Jadi mau itu misalkan persentase kesembuhan dari hasil bla 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 gitu ya, ini tinggi dan lain-lain, itu nggak ada sebenarnya. Cuman lebih ke rasa tanggung jawab, bahwa kalau misalkan aku terlalu lama berlarut-larut dalam keterpurukan, gimana anggota keluarga gitu ya, entah itu ibunya, entah itu Davanya sendiri gitu. Kalau misalkan aku dalam kondisi yang dalam kalut lah mungkin ya, gimana aku bisa menguatkan, lebih ke sana sih sebenarnya mah. Jawab ya. Walaupun logika tentang bisa loh ada kans untuk sembuh gitu ya, terus ada mencoba positive thinking gitu ya. Jadi pikiran-pikiran positif itu sebenarnya untuk aku sendiri belum bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran, cuman rasa tanggung jawab aja sih yang udahlah nggak usah dipikirin. Itu sih kadang nggak mikir tuh jawaban sih. Kalau kadang kita terlalu mikir malah nggak kemana-mana gitu. Solusi ada, tapi kalau kita terlalu mikirin malah kemana-mana gitu. Jadi iya benar. Nah berarti itu baru salah satu cara dari Mas Widi untuk menghadapi kabar buruk itu dari sisi laki-laki. Nah mungkin dari situ komunikasi antara kalian berdua seperti apa?
kan pasti oke, ini kabar buruk nih, kita berdua harus hadapin bersama, dan nggak semua orang tua mungkin siap gitu ya mungkin ya. Kalau Mas Widi ada momen jangan ganggu gue dulu deh, ini gue juga lagi recovery diri, di Siro juga mungkin lebih overthinking ya kan, jadi nangis atau segala macam gitu. Nah, gimana cara kalian berdua untuk yaudah yuk kita hadapin? Apakah kalian ya itu mungkin motoran atau apa, ngasih momen berdua dulu gitu, sembuh bareng atau gimana? Kalau untuk healing awal kita justru suami itu sebelumnya kan ya aktif di klub motor, sempat jadi ketua juga. Justru pas Dava sakit itu benar-benar dilepasin semuanya gitu. Oke. Oh, justru malah lupain ya? Dilepasin semuanya, benar-benar kayak stop banget. Sampai Dava tuh selalu ngerasa bersalah gitu, gara-gara dia hidup orang-orang sekitar dia tuh jadi berubah. Sampai kayak Siro jarang foto. Iya, kerja kan jadi ya milih, betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang healingnya tuh memang dorongan dari Dava sih, kayak kita tuh emang udah kita pengen bener-bener menemani aja ya, karena memang dari awal didiagnosis sakit tuh memang dengan Dava levelnya sangat udah buruk gitu ya. Pikirannya udah pasti kemana-mana. Terus juga udah cari-cari informasi di berbagai komunitas tuh jarang yang sama kasusnya seperti Dava. Jadi emang kita bener-bener udah kita lepasin semuanya. Siro mulai ambil kerjaan, terus suami juga kayak touring itu baru-baru ya, udah lama. Itu kayaknya juga setelah Dava minta kan ya? Kalau nggak salah kan? Itu karena Dava yang minta, dia karena ngerasa nggak mau deh, karena gara-gara yaudah aku nggak mau kemo, jadi dia tuh ngerasa jadi lesu gitu. Sementara yang selalu Siro amati itu kalau misalnya Dava sedih atau apa tuh bener-bener langsung ngaruh banget ke kondisi tubuhnya, kayak langsung demam segala macam, kondisi hasil menjelang imunnya ya. Udahlah, ini yang kita butuhkan juga. Jadi kadang sekali Siro ambil kerjaan, terus suami juga mungkin sesekali bertemu teman ya, hanya bertemu teman di luar. Motor itu ya, menyalurkan hobi juga kan sebenarnya itu juga bikin kita waras ya. Sempat kita juga yang touring nanti yang cuma 2 hari ya, itu pulang pergi ke Jogja pakai motor itu cuma 2 hari. Iya, sempet lihat sih, itu seru banget. Itu ya memang Dava, udah buku jalan-jalan sama ayah katanya gitu. Berarti itu proses awalnya. Nah, dari situ perjuangan 1,5 tahun ya, kalau nggak salah kurang lebih ya, para lovers. Ya, jadi Siro dan suaminya tuh udah melakukan berbagai macam cara ya. Kalau yang mungkin para lovers juga pernah lihat di Instagram maupun di TikTok gitu, di sosial media. Nah, boleh sedikit cerita singkat proses dari step awal sampai akhirnya sekarang perjalanan. Banyak yang nanya kan itu kambuhnya gimana. Sebenarnya kalau nggak ada kambuh ya, karena Dava tuh memang dari awal diagnosis juga nggak ada keluhan, hanya kembung saja kan. Jadi kalau misalnya perjuangan tuh justru lebih ke efek kemonya ya, karena kemo berat ya. Jadi kemo rambut rontok sudah pasti ya. Terus mulai kaki sama tangan tuh melemah, jadi dia nggak bisa jalan sendiri, harus dipegang. Tiba-tiba jatuh ya, tiba-tiba kesandung. Itu bulan ke berapa tuh? Awal 1 bulan pertama langsung ya? Gitu ya, langsung bener-bener kayak kehilangan kekuatan dia untuk berdiri, untuk jongkok segala macam. Terus sempat di 2 bulan pertama tuh hilang ingatan ya, karena memang kan setiap hari ambil darah, dan itu pembuluh darah itu kan lama sembuh jadi pecah. Itu drama banget, sekali tusuk tuh bisa sampai, sekali ambil darah tuh bisa sampai 2 jam ya, 8 kali tusuk. Itu kan ada momen dia tuh ingatnya dia usia 5 tahun, mungkin karena dia shock dengan keadaan, sempat hilang ingatan, pipis berdarah, itu yang luar biasa banget ya. Jadi kayak perjuangan banget sariawannya yang nggak sembuh-sembuh. Terus drama obat juga kita ngalamin ya, kayak obatnya sedang langka, sementara harus segera kemo, kita kejar ke rumah sakit sampai dioper segala macam. Ya banyak banget ya perjuangannya. Kalau misalnya dibilang apalagi Siro yang menemani, kalau dibilang ikhlas ya Siro ikhlas ya, Dava udah pulang gitu, itu pasti yang terbaik. Karena memang saat Siro menemani proses Dava ya, saat diinfus, dikasih obat segala macam, dia jerit-jerit kesakitnya tuh luar biasa banget ya. Sampai kayak ya Allah, ini gimana gitu, kayak apakah sempet kayak aduh aku udah gak ngerti lagi harus gimana, nggak tega ngelihatnya, karena bener-bener ngeliat dia waktu dia teriak-teriak, dia bener-bener sampai udah gak kuat, sakit banget, sampai ampun-ampunan, sampai kadang kamu deh yang nemenin, suami nggak mau, aku nggak tega. Sementara dapat harus dipegang, harus tiap lagi tindakan tuh sampai masuk ruang operasi juga sih diizinkan oleh dokter. Masuk ke dalam. Betul. Ya bener-bener memang ada sesekali ada terbersit kayak aduh
kayaknya kasihan banget deh ini kalau terus-terusan seperti ini gitu. Tapi tetap aja dapat apa sih sembuh. Jadi memang kalau dibilang perjuangannya sangat luar biasa tuh, karena apa, dari setiap kesakitan yang dia alami itu dia tuh selalu senyum dan bilang aman bu. Dia tuh nangis tuh kayak kalau misalnya dia udah nangis pasti minta maaf ya, kayak maaf ya tadi dapat nggak kuat. Dia selalu minta maaf sampai makasih. Tadi bubu udah mau dipegangin sampai pegang tuh sampai situ sempat berdarah gitu ya, karena pegangannya kencang banget gitu. Dia selalu bilang makasih maaf, terus nanti tolong tetap bubu tetap mau jagain Dafa seperti itu. Jadi kalau dibilang perjuangan luar biasa tuh karena dia tidak pernah mengeluh sih Kak, nggak pernah kayak kapan nih selesai, nggak pernah ya. Bahkan kalau kita kemo dia tuh selalu seperti itu, kayak kita tekan apa dulu, selalu semangat. Di rumah sakit juga dia selalu menyapa para staf tuh dengan ramah gitu. Jadi justru itu sih yang bikin sakit. Iya. Karena dia nggak nunjukin ya. Dia yang bisa dibilang cengeng atau apa tuh, justru sama sakit tuh dia tuh kelihatan dia tuh kuat. Nah itu tuh malah lebih sakit sih buat saya. Jika udah kamu cengeng aja deh, kayak tadi kamu ngamuk aja, tapi dia tuh malah dewasa ya, kayak nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, dapat kuat, dapat pengen lulus ujian dari Allah. Kata ibu kan ini ujian dari Allah buat kita naik level, jadi dapat tuh pengen lulus ujian bu, pengen lulus ujian. Jadi simpen ya, namanya anak kecil ya, ada momen-momen dia tuh apa sih kayak bad mood itu karena dia ingin pulang aja sih, bukan karena capek karena pengobatan. Ya mungkin pengen main aja sih. Nah kalau dari sisi Mas Widi gimana? Jadi aku cerita singkatnya dulu ya, dari yang awal banget. Terdiagnosa itu Agustus 2024. Agustus 2024 terdiagnosa itu dari hasil cek darah, karena sel darah putihnya tinggi banget. Akhirnya diambil sampel sumsum tulang belakang waktu itu. Nah dari rumah sakit yang nanganin Dafa juga udah bisa keluar hasilnya, tapi untuk memastikan dikirim juga ke rumah sakit kanker pemerintah, rumah sakit Darmais. Nah akhirnya, Jakarta ya, Darmais ya. Nah kemudian udah ada tuh hasilnya gitu ya. Nah di hari kedua juga waktu itu langsung masuk ke ruang OKA ya, untuk disuntikin ya. Nah terus Dafa tuh pengobatannya tuh ada 3 jenis. Kemoterapinya itu ada satu yang disuntikan langsung ke sumsum tulang belakang, dan itu masuk ruang operasi tuh hampir setiap minggu. Nah kemudian yang kedua ada obat yang dimakan, dan jumlahnya lumayan banyak gitu ya. Berapa banyak tuh? 20 tablet sehari. Sekali minum. Dan sehari berkali ada 3 kali. Satu jenis tuh bisa sampai 8 tablet. Satu jenis. Jadi 60 minimal sehari. Jadi kalau digerus tuh sampai banyak banget, kayak apa sih, gelas buat kopi tuh kayak yang buat itu ya, yang kayak iya sampai penuh. Bubuk obat doang yang sirol gerus. Nah yang itu yang kedua, yang ketiganya ada juga yang masukin ke infusan. Nah protokol kemoterapi untuk kanker darah anak itu lamanya 2 tahun Kak. 2 tahun tanpa berhenti. Jadi walaupun misalnya di tengah-tengah ternyata udah hasil ceknya kankernya sudah 0, sel kankernya tetap dilanjutin tuh sampai 2 tahun. Nah waktu pas awal kemoterapi itu bener-bener seminggu sekali ke rumah sakit. Sekalinya itu 5 hari. Jadi misalkan masuk hari Minggu, pulang hari Jumat, pulang ke rumah hari Sabtu, terus hari Minggu siang ke rumah sakit lagi. Itu selama 2-3 bulan pertama, dan benar-benar intensif. Kemudian bulan keempat itu udah agak jarang-jarang ada liburnya ya. Seminggu tuh 3 hari, jadi liburnya lebih lama. Lebih lama. Nah kemudian bulan ke-7 itu karena memang bagus kondisinya waktu itu. Pertama kali kan Agustus, bulan November atau Desember tuh sel kankernya udah 0. Jadi memang bagus tuh, prosesnya tuh bagus. Nah akhirnya masuk ke fase maintenance. Maintenance itu dalam 2 minggu kemoterapi, kemudian libur 5 minggu. Nah minggu ke-6 kemoterapi lagi 2 minggu. Jadi memang udah cukup bagus. Kalau misalkan disebut
ada harapan sangat pasti tinggi. ya, dengan kondisi yang gitu kayak oke bisa nih gitu ya, betul gitu. Nah cuman tetap walaupun waktu itu udah 0 tetap dilakukan kemoterapi sampai 2 tahun habis. Nah kemudian waktu pas aku flashback dulu sebentar. Dava itu sebelum sakit pernah ngobrol dia tuh pengen umroh. Aduh. Ya, dia tuh Dava pengen umroh. Nah mungkin karena di sekolahnya kan ada manasik haji dan lain-lain. Dan sekolah Islam ya, jadi terus neneknya juga waktu itu pernah umroh. Waktu sebelum sakit tuh Dava tuh bilang tuh pengen umroh. Nah karena sakitnya berat waktu itu, akhirnya kita tuh mutusin ya di waktu 2024 tahun depan Dava kalau misalkan udah kondisinya bagus kita umroh. Akhirnya karena bagus kita mutusin tuh mau umroh bertiga di 2025 itu ya. Nah cuman waktu konsultasi ke dokter itu tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena suhu yang berbeda ekstrim. Yang kedua kegiatan di sana juga akan melelahkan. Yang ketiga banyak orang di sananya, karena mungkin secara kankernya udah 0, cuman imunnya tetap masih rendah, banyak kekhawatiran. Kemudian yang di sisi yang lain dari travelnya juga tidak mengizinkan karena takut di sana ada apa-apa. Akhirnya kita berangkat berdua. Kita berangkat tuh bulan Juli 2025 dan qadarullah gitu ya, pas kita pulang seminggu setelah kita pulang kontrol tuh Dava. Nah pas kontrol itu ternyata hasil cek darahnya udah tinggi lagi sel kankernya. Relapse dari 0 tiba-tiba 63% tanpa gejala. Benar-benar selama kita umrah anaknya juga lagi libur sekolah, happy aja. Memang jarang jadi benar-benar kalau dibilang hancur, ternyata yang kedua kali itu lebih malah makin sakit, karena mungkin udah ngerasa ada harapan gitu ya, udah ngerasa kita dapat sembuh nih, udah bisa sekolah, bener fisiknya tuh makin bagus, udah bisa lari-lari sampai dia sempat lari ya, jauh ya lumayan sama ayahnya gitu. Tiba-tiba di vonis relapse, jadi harus mengulang kemo yang dari total 110 siklus kita udah 47 siklus, kita harus ngulang lagi dari 0. Itu bulan Juli ya kita tuh. Berarti bulan Juli itu bulan ke-12. Iya, nah itu bulan Juli tuh kita ngulang sampai bulan awal September. Nah di awal September tuh kita baru 6 siklus, dokter sudah mengadakan clinical meeting menyatakan kalau kemo yang kedua itu gagal. Jadi karena seharusnya seperti yang sebelumnya baru 1 bulan tuh harusnya udah 0. Nah ini tuh masih 20% sel kankernya. Jadi dokter bilang tuh ini mengarah ke paliatif. Jadi tidak usah diobati, dibawa pulang saja gitu, kayak kasih kehidupan yang nyaman di sisa hidupnya. Mendengar kayak gitu itu ternyata berat banget. Jadi kalau misalnya awalnya berpikir si Rokira kita tuh udah ikhlas karena kita tuh benar-benar mau berangkat kemo tuh happy, bawa koper udah kayak kita mau staycation. Selalu ngomongnya seperti itu. Di rumah sakit juga kita happy ya, nonton makan, benar-benar kayak nggak pernah aduh aku kangen keluar, nggak pernah terbesit seperti itu gitu ya. Kayak bener-bener si Rok kerja tuh memang karena ya udahlah Dava selalu udah mulai udah mulai bisa ditinggal ya. Dia udah nggak nyaman karena ngerasa bersalah, baru si Rok ngambil kerjaan. Jadi nggak pernah kayak aduh aku kangen masak, aku kangen hangout, nggak pernah kepikiran. Jadi bener-bener kita menikmati. Tapi ternyata di saat dihadapkan dengan kondisi yang tidak sesuai itu tetap ada pertanyaan, kenapa ini terjadi lagi gitu, sakit lagi. Jadi sampai sekarang aja saya apa sih itu ikhlas gitu, karena kok susah banget ya, karena saat kita udah ngerasa ikhlas tapi berhadapan dengan hal yang tidak sesuai itu ya jatuh lagi sih. Oke. Atur nafas ya. Jadi dari situ akhirnya perjalanan 15 bulan itu berakhir di tanggal enggak, September itu kita kan di paliatif, tapi dia tuh masih kayak denial mungkin ya, kayak aku masih seger, kita masih punya kesempatan gitu ya. Kita sampai ngobrol ke berbagai dokter kanker juga ya yang lain untuk konsultasi, kayak nyari opsi lain, pendapat lain. Sempat katanya juga mau dibawa ke Malaysia sama Singapura. Kita benar-benar kayak kita usahain segala macam, tapi saat kita mengusahakan itu tuh sempat ada kayak dokter tuh bertanya, ibu sebenarnya nggak apa-apa kita ngulang kemo yang ketiga tuh nggak apa-apa banget, tapi menurut dokter tuh kayak ini saya tuh menyarankan sebagai seorang kakek ke cucunya. Jadi kayak
bukan nggak mau mengobati tapi kasihan karena yang babak belur tuh anaknya Bu, bukan ibu katanya. Jadi di situ tuh pas dokter, jadi kalau ibu mau mengulang kemo lagi ayo, tapi menurut kalau saran saya sebagai seorang kakek lebih baik kita hentikan gitu. Nah, cuman saat itu aku berpikir apa ini egonya si Roy ya gitu yang takut menyesal ya kayak sampai ya pokoknya kita bisa siapin biaya deh, pokoknya biarin kita ke luar negeri bawa apapun caranya bawa. Itu sempat konsultasi dengan suami ya, juga? Iya, harus gimana gitu segala macam. Cuma pas dipikir lagi tuh kayak ini kan tubuh Dapa ya. Dapa selalu bilang dia harus tahu semua kondisinya. Waktu gagal kedua kali juga dapat tahu. Terus itu Sira nanya kayak sampai sempat konsultasi sama Pak Ustadz juga gitu kan kayak dari segi agama tuh sebenarnya hal seperti apa sih? Karena ya ada beberapa juga yang komentar tuh kayak kondisi Dapa seperti itu mungkin gara-gara Siro kan. Kenapa netizen kayak, begitu? Gara-gara kenapa? Jadi karena Siro tuh selalu berdoa dan meminta Dapa sembuh, selalu mengajak Dapa semangat, meminta Dapa semangat, ngajak sembuh. Jadi mungkin karena Siro terus fokus ngajak semangat, ada yang bilang tuh kayak sebenarnya Dapa tuh mau pergi, tapi karena ibunya yang minta semangat, kata sembuh katanya, jadi Dapa tuh tertahan, makanya kondisinya naik turun. Sempet di situ kayak udah kayak hilang akal Kak, kayak lu sampai sempat konsultasi segala macem, terus akhirnya kita memutuskan untuk bertanya kepada Dapa gitu, kakak punya pilihan, kakak mau lanjut kemo atau enggak. Di situ dia cuma Dapa punya pilihan ya Bu, katanya. punya kalau Dapa pengen berhenti kita cabut impulsnya sekarang juga, kita pulang, kita makan semua yang kakak mau, kita hidup enak, kita sekolah, kita liburan, pokoknya nggak ada lagi kemo. Di situ dia cuman bengong, terus nanya kalau Bubu sama ayah maunya aku gimana. Di situ kayak dia cuma bilang ya kakak, Bubu mau ikut aja, kakak mau seperti apa. Tapi dia mungkin kayak enggak, aku pengen tahu kalau Bubu sama ayah maunya apa. Dari situ dia bilang mungkin dia udah baca ya kayak ya kalau Bubu sih kalau memang kakak masih kuat gitu, Bubu berharap yuk kita coba lagi. Terus dia cuma bilang oke Bu, ayo. Karena Dapa mau coba, Dapa nggak mau menyerah, karena kata Bunda di sekolah pernah bilang Allah itu tidak suka orang yang menyerah, Allah itu suka makhluknya yang mau berusaha, dan Dapa ingin berusaha, Dapa ingin lulus ujian, Dapa nggak mau menyerah sampai akhir katanya gitu. Jadi Dapa mau kemo lagi selama Bubu dan ayah masih sanggup menemani Dapa, dia bilang gitu. Dari situ makanya kita ngulang kemo yang ketiga, dan qadarullah kemo yang ketiga hanya selesai sampai siklus ke-9. Jadi ya memang apa ya, sebenarnya kalau berat banget ya, kayak makin hari itu kayak makin berat ya, selalu kangen kakak gitu. Kalau dibilang orang ikhlasin, bukan kami nggak ikhlas ya, kami benar-benar yakin ini yang terbaik. Dapa udah nggak sakit lagi, Dapa udah di tempat yang terbaik gitu ya. Cuman kalau Siro masih menangis segala macam tuh kayak aduh, rindu itu berat banget ya Kak, apalagi inget ya Allah gitu. Ternyata Dapa tuh benar-benar nggak pernah mengeluh sama sekali. Dapa tuh benar-benar Siro sampai nggak sadar ya kalau pelajaran hidup dari Dapa tuh banyak banget. Dia tuh yang benar-benar nggak pernah lupa bilang terima kasih ya, bilang maaf, bilang tolong. Sampai 1 minggu sebelum dia meninggal tuh dia tuh meninggalkan kesan yang sangat luar biasa. Sampai saat ini aja DM Siro masih penuh oleh teman-teman yang selalu rajin mendoakan Dapa. Sampai banyak banget teman-teman yang Kak izin aku menganggap Dapa seperti anak aku, sampai aku kalau punya anak yang seperti Dapa, sampai aku izin setiap hari ingin bacain Yasin untuk Dapa. Bener-bener mereka tuh kayak katanya sayang banget sama AA gitu, padahal nggak pernah ketemu. Makanya kayak ternyata anaknya Siro jaga tuh memberikan pelajaran yang sangat banyak, dan Siro tuh merasa Siro tuh masih kurang karena masih banyak banget minusnya gitu. Ya nggak bisa dipungkiri gitu, menjaga di rumah sakit selama 24 jam tuh terkadang ya fisik kitanya juga ya yang sakit gitu, mentalnya nggak bisa tidur, udah gitu deg-degan nungguin hasil. Terkadang kalau pas
saat ada momen yang dapat tuh selalu buang air terus-terusannya sampai malam doang tuh sampai 15 kali ganti spray segala macem. Itu baru merem udah Bu spraynya ganti kan agak pusing Siro, cuman padahal nggak marah, cuman gitu itu Dafa langsung ngelamun. Itu sampai sekarang tuh langsung baper ya, kayak sakit sedih. Andai gitu Siro tuh nggak pernah nggak ngerasa capek, jadi kayak aduh gitu. Padahal anak Dafa tuh udah luar biasa, tapi kenapa Siro masih suka menangis? Siro tuh merasa menyesal gitu ya, tidak maksimal mengurus Dafa ya. Siro masih terkadang aduh lagi ayah kayaknya aku udah lelah banget secara fisik dan pikiran, aku mau ke Jakarta dulu ambil kerjaan. Di situ tuh Siro sekarang tuh malah menyesal, andai aku tuh bener-bener nggak pernah ninggalin Dafa sama sekali gitu. Kayak kenapa aku masih ngerasa capek gitu, kenapa masih ngerasa kayak ada keselnya gitu, nggak bisa dipungkiri ya, kayak aduh kenapa nggak mau makan sayur, ada keselnya gitu, ada yang ngomel-ngomelnya gitu sih yang sampai sekarang tuh ngerasa penyesalan Siro sih, karena ngerasa bukan jadi ibu yang baik buat Siro mah ibu yang hebat, nggak semua ibu bisa sekuat Siro, proses perjuangannya juga kan. Nah, para lovers, tanggal 1 Desember kemarin Dafa akhirnya, boleh cerita nggak proses akhirnya meninggal dunia di samping Siro dan ayahnya? Dafa itu jadi selama terakhir dirawat itu 1 bulan full ya di rumah sakit. Kita masuk 2 November, tanggal 7 November tuh kondisi Dafa tuh bagus banget. Bagus banget sampai tanggal 6 November tuh inget banget abis maghrib kita dapat kabar Dafa tuh sel kanker 11 itu udah 0 ya. Kita tuh udah sampai happy banget. Ayo ya kita siapin biaya untuk cangkok, kita cari donornya ya, kita ngobrol, kita langsung udah semangat ya untuk proses. Ternyata pas Jumat pagi tanggal 7 November habis mandi Dafa lagi duduk main game. Dia tuh minta dibeliin keju, suruh ke bawah dulu sebentar dia sama suster. Itu dapat tiba-tiba lagi main game, tiba-tiba kejang. Saat itu ya jam 9 pagi. Saat udah kejang tuh hanya 2 menit langsung sembuh, langsung normal. Jam 12 tuh pas lagi ngobrol itu lagi dia pengen makan. Ya udah kita pesan, dia pengen ramen. Aduh dia udah lama pengen ramen, tapi nggak Siro kasih. Dia pokoknya pas tanggal berapa 7 November tuh dia kejang 3 kali, yang ketiga tuh sampai 80 menit Kak kejang. Itu kalau dibilang kuat itu adalah momen, itu juga menyesal sih, pasti Dafa malu punya Siro ya, kayak saat Dafa kejang selama 80 menit orang bilang Siro kuat. Saat Dafa kejang itu lihat sendiri. Bener-bener ada Mas Widi juga ada ya, kita sampai berdua. Dokter tuh udah melakukan berbagai ini, Dafa tuh bener-bener nggak terus-terusan kejang, nggak berhenti. Di situ Siro sampai sempat berpikir, ya Allah kalau terjadi sesuatu sama Dafa aku nggak mau berdoa lagi. Sampai sempat keluar pikiran seperti itu. Itu sampai sekarang masih malu banget, kayaknya Dafa pasti malu punya ibu seperti Siro ya, kayak saking kacaunya Kak. 80 menit dia kejang, langsung dibawa ke PICU ya. Saat itu setelah selesai dia udah mulai bisa reda ya, dibawa langsung ke PICU. Di PICU tuh dia selama 18 hari. Selama 18 hari kalau dibilang kacau banget ya kondisinya, sampai ada momen dokter juga sempat mau bilang ke kita kalau Dafa tuh udah nggak bisa diapa-apain, kita mau cabut alat saat itu ya, sudah sampai mau seperti itu karena nggak ada respon. Tapi qadarullah memang mungkin spirit fightingnya Dafa tuh tinggi, keinginan Dafa untuk bangun tuh tinggi, tiba-tiba aja Dafa tuh siuman Kak di hari keberapa ya? Hari kedua kalau nggak salah ya. Hari ketiga. Oh iya hari ketiga tuh tiba-tiba Dafa siuman, padahal awalnya dokter udah sepakat untuk cabut semua alat karena Dafa nggak ada respon. Beberapa hari tuh Dafa cuma buka mata, kita ajak ngobrol tuh cuma mengeluarkan air mata ya. Dia tuh terus berangsur membaik, padahal nggak dikasih obat ya, benar-benar kayak tindakan suportif. Selama dia siuman tuh kita ajak ngobrol, dia nggak kenal sama Siro sama Widi gitu. Amnesia. Bener-bener kalau dibilang apa ya kata dokter tuh, karena ada beberapa kerusakan ya efek dari kejangnya itu tuh, beberapa kerusakan di otak. Jadi kita ajak berinteraksi, dia nggak bisa, dia nggak mengenali gitu segala macam, sampai pas udah 18 hari tanggal 20 ya Sabtu ya. Hari Minggu tiba-tiba aja kita pagi-pagi ditelepon suster untuk masuk. Itu Dafa dari kondisi kritis tiba-tiba aja bagus Kak. Tiba-tiba aja inget Siro, tiba-tiba manggil Siro ya, manggil suami, inget ke semua keluarga.
langsung ngobrol lancar, padahal awalnya nggak bisa Kak, dia nggak bisa berinteraksi, hanya kayak mengigau ya. Jadi selama di PICU tuh dia cuman ngomong atau kayak bubu ayah gitu. Dia suster selalu bilang tuh kalau dia bangun tuh dia selawatan katanya, kalau nggak selawatan nyanyi. Terus dia tuh selalu bangun tiap jam 4 subuh. Tiap jam 4 subuh tuh dia selalu bangun kayak ayah bangun, bubu bangun. Memang selama hidupnya tuh dia selalu bangun duluan di rumah tuh dia yang bangunin. Nah hari Minggu tanggal 23 November tiba-tiba aja dapat kondisinya bagus. Kalau dibilang senang, di situ-situ sakit banget sih mereka. Udah feeling kayak nggak mungkin gitu ya, rasanya itu aneh gitu. Selama seminggu juga itu pas yang aku sama tim Paragram datang ke Bandung kan, itu posisinya pas dia udah bangun. Maksudnya ya yang udah sadar tapi dia tidak bisa. Belum yang udah betul. Ini oke. Bengong kayak nggak ngerti apa-apa gitu, kayak bayi yang seperti itu. Nah hari Minggu tuh tiba-tiba kondisinya drastis langsung bagus ya. Selama seminggu dia sebelum meninggal tuh dia tuh seperti menyelesaikan semua hal yang belum dia lakukan Kak. Dia ingin ketemu orang-orang, dia udah janji mau main game bareng. Dia sampai pengen teleponin semua follower Shiro, semua teman Shiro, teman suami, ingin bilang maaf, bilang terima kasih, dan tolong jagain bubu. Dia selalu pengen ngomong kayak gitu sampai kan nggak bisa banyak banget. Ya udah kita live, dia sempat live 2 kali, dia doain semua teman-teman. Dia bilang makasih, kayak pamitan ya. Terus dia pengen makan segala macam. Tapi itu juga salah satu kenapa Shiro ada di sini Para Lovers. Jadi kalau nggak salah juga Dava tuh sempat pengen main ke Paragram juga kan. Mas Shiro bilang kayak kan kemarin ada Kak Rezi yang waktu itu dulu podcast. Dava mau nanti kalau udah sembuh Dava ikut ya Bu, boleh ayo. Dava pengen semangatin teman-teman yang juga sakit kayak Dava katanya. Terus buat ibu-ibunya biar maksudnya jagain semangat terus, jagain anak-anaknya. Itu udah semangat banget pakai pas mau podcast lagi. Aku pinta temannya suami karena kan kita janjinya mau sama Dava ya. Itu benar sih. Jadi waktu pas Dava dirawat itu banyak yang jenguk temennya Shiro, temennya. Walaupun kita nggak bisa lihat ya, karena ini posisinya di ICU. Ya, terus jadi dari awal banget sakit itu banyak yang jenguk. Sampai akhirnya Dava tuh pernah bilang gini kan, ternyata banyak ya yang sayang sama Dava gitu ya. Dava jadi pengen cepat sembuh katanya gitu ya. Jadi semangat. Nah jadi dia itu walaupun dia nggak kenal siapa yang datang gitu ya, siapa yang jemput dia mungkin nggak kenal, tapi dia tuh bilangnya seneng gitu. Nah akhirnya pada saat banyak yang nge-DM, banyak yang dikasih lihat juga, bacain. Nah justru Dava tuh seneng banget. Dava tuh seneng banget. Jadi mungkin menambah motivasi dia gitu ya. Nah makanya akhirnya dibikin live lah ya Bu ya. Dibacain karena yang komentar atau nge-DM itu nggak asal positif semua. Iya. Bener-bener panjang banget Kak, sampai doanya segala macam. Mereka tuh bener-bener Shiro rasain itu padahal nggak pernah ketemu, tapi mereka tuh terasa lebih. Iya kayak tulus kebaca banget. Aja niat baiknya gitu ya. Itu nyampe ke Dava sampai saat ini juga luar biasa banget supportnya. Sampai ada ini Kak, ada follower Shiro yang dia bilang Kak aku bernazar kalau Dava sembuh aku mau ngasih makan anak yatim. Sampai bernazar, sampai ada yang berwasilah ya kayak Kak aku sampai ya Allah kalau aku punya pahala tolong berikan kepada Dava, tolong berikan kesembuhan. Banyak banget Kak yang berwasilah seperti itu, kayak sebesar itu orang-orang sayang sama Dava gitu. Shiro ingin mengucapkan terima kasih banyak pokoknya buat semua yang selalu doain Shiro, doain AA sampai saat ini gitu. Itu sangat berarti buat kami ya, bener-bener luar biasa. Semoga kita nggak tahu gimana cara sampai Shiro tuh sempat sama Dava tuh kayak Bu nanti kalau kita keluar rumah sakit kita makan-makan ya Bu di resto temen Bubu kan ada teman Shiro kita undang teman-teman followers yang bisa datang biar ketemu langsung makan-makan. Dapat tuh sampai udah sempet gitu ya karena pengen bilang makasih katanya. Baik banget. Secara karakter Dava tuh seperti apa sih kalau boleh tahu Para Lovers? Mungkin ayahnya kali ya, ayah kan sama laki-laki mungkin pernah sharing atau apa gitu. Sebetulnya aku juga nggak nggak mengira lah intinya ya. Dava itu
sangat dewasa. Terus walaupun aku ayahnya yang dalam tanda kutip aku yang mencetak karakternya gitu ya. Iya, betul. Tentang A, B, C segala macam gitu. Tapi di luar ekspektasi lebih dari yang aku pikirkan. Oke. Ya, mungkin balik lagi karena Dava tuh sering menerima sakit, mungkin ya. Dari sebelum ini emang Enggak pernah sakit. Dia menerima rasa sakit. Oh iya, ketika udah sakit itu. Ya, jadi akhirnya dia yang mau nggak mau jadi dewasa. Tapi nggak semua loh Mas, iya kan? Anak kecil yang bisa dewasa di saat sakit tuh kayaknya Dava doang deh yang. Nah itu kalau aku nggak tahu ya. Iya. Cuman dari cara menyikapinya, dari keberanian, dalam pengobatan, suntik segala macam, ada masa pengobatan, makan obat yang dulunya susah. Nah, aku juga sebetulnya nggak expect, wah hebat banget gitu ya. Ya baik lagi mungkin memang Dava begitu karena orang-orang bilang yang komen gitu ya, mungkin karena disayang Allah mungkin ya. Banyak yang berkomen tuh seperti ini. Kita aja yang baru kenal Dava di beberapa video gitu ya, kita tuh udah sayang banget sama Dava. Iya lagi. Ya, makanya mungkin Allah sangat sayang sama Dava gitu. Karena baik lagi Allah juga mungkin yang memberikan Dava semangat yang luar biasa gitu ya, yang banyak memberikan inspirasi. Ada yang komen atau DM tuh bilang yang awalnya sakit kanker, dia tuh nggak mau kemoterapi, ngeliat semangat Dava dia jadi mau kemoterapi. Terus dengan sharingnya Shiro terkait dengan sakitnya Dava dan lain-lain. Ada beberapa ibu yang DM Jadi lebih cepat mengetahui kalau anaknya juga ternyata anaknya leukemia juga gitu ya. Padahal mama langsung buru-buru dicek darah dan ternyata benar leukemia. Ada 3 ibu yang DM langsung gitu. Jadi itu dibilang ke Dava, makanya Dava, Bu kalau misalnya Dava punya sedikit kebaikan, Bu share aja. Dava berharap gak ada lagi anak-anak seperti Dava yang sakit, nanti cukup Dava aja terakhir sakit. Saya selalu bilang gitu ya, kayak sampai ke adek-adeknya, adek teteh sehat-sehat katanya, jangan sampai sakit, cukup kakak aja. Ke followers juga sampai anti-anti, jangan sampai sakit, cukup Dava aja, seperti itu. Ya berarti Dava itu kalau ngomongin karakter mungkin ibunya yang karena sering banyak lebih ibunya ya. Itu romantis banget, love language itu kayak lengkap banget Dava tuh. Love language-nya apa tuh Dava kalau boleh tahu? Kata-kata udah pasti ya. Wow. Kayak dikit-dikit tuh ngikutin ayahnya kayaknya, mungkin gitu. Oh salah ya. Ayahnya cuy anaknya romantis. Jadi kayak kata-kata terus perbuatan kalau dikit-dikit juga kayak, Bu ada yang bisa Dava bantu, Bu capek Dava pijitin, kayak dikit-dikit, Bu cantik. Kalau misalnya tiba-tiba Bu kenapa sih enggak, ini lagi ada jerawat, bete nggak usah, Bu tetap cantik. Dia selalu ngomong Bu jerawat itu adalah sayangnya Allah kepada Bu biar Bu nggak sombong katanya. Dia semua ngomong gitu. Maksudnya iya kan karena Bu cantik, kata dikasih jerawat biar nggak sombong, sama seperti hidup Dava yang nggak sempurna, katanya dikasih sakit tuh supaya Dava nggak sombong dan tetap bersyukur. Dava tuh udah ngapain bilang gitu Dava dikasih sakit tuh karena menurut dia hidup dia terlalu sempurna ya. Jadi kayak dia tuh benar-benar selalu banyak ngomong, ceria, nggak pernah ada tuh dia tantrum. Shiro ingetin dia nggak pernah tantrum pengen sesuatu. Kalau misalnya nanti ya oke, paling gitu. Kalau misalnya nggak bisa, maaf Bu aku nggak mau, aku nggak bisa. Dia cuma kayak gitu, belajar ya, oke, dia mau gitu. Jadi benar-benar nggak pernah nakal ya, nggak pernah nyusahin orang lain, selalu memberi semangat. Sampai dia tuh selalu bikin surat Kak. Sayangnya surat itu nggak ada ya, memang ada Kak musibah di rumah, jadi suratnya tuh rusak. Jadi tulisannya dia tuh rajin banget. Iya, jadi tuh kalau misalnya pulang, misalnya suruh bikin nasi makanan kesukaan dia, itu langsung bikin surat, Bu ada surat di meja, padahal nggak ada di rumah ya kayak gitu. Belajar dari siapa Dava? Ayahnya misalnya beli sesuatu langsung bikin surat buat ayah. Gitu. Terus kalau misalnya dia melakukan kesalahan ya, kita pasti selalu tahu ya. Jadi, Bu ada surat, pas lihat dia tuh minta maaf kayak Bu, misalnya pasti dia, kakak ini kenapa ini nggak ada, ini nggak ada ya? Ada kok. Udahnya dia nulis surat, Bu maaf aku bohong gini. Aku tadinya mikirnya pengen ya udahlah Bu mungkin nggak akan tahu, tapi aku yakin Bu tuh selalu tahu kalau aku bohong karena pasti Allah yang ngasih tahu. Jadi dia tuh mau seneng mau minta maaf selalu bikin surat ke adiknya, ke Shiro, ke semuanya, bener-bener kayak
nulis surat, bahkan ke temennya juga pas Siro kemarin buka buku sekolah tuh temennya ada yang bikin surat kayak kamu tuh satu-satunya teman yang gak ngetawain aku saat aku jatuh, makasih ya Dava, kayak gitu. Jadi kayak berkesan terharu semua. banget bener. Jadi Dava tuh benar-benar ya seperti yang Siro juga baru sadar tuh saat banyak yang DM ya, Dava tuh benar-benar kayak cahaya matanya, senyumnya tuh memberikan efek positif. Makanya itu yang Siro sesal itu kayak andaikan Siro gak pernah meninggalkan Dava gitu dong Siro. Gak pernah kesal sama Dava gitu, karena gak bisa dipungkiri ya, dia kadang loh Kak, dia tuh banyak ngomong banget kadang, nanti dulu Kak, itu tuh mau bobo gitu ya, baru tidur dulu ya kan, kayak gitu malah kerjanya kan cerita. teleponin terus udah beres belum, selalu video kayak nanti dulu Kak, udah kerja, itu tuh sama kayak ya Allah menyesal banget gitu. Tapi dia tuh gak pernah benci Siro, dia tuh selalu bilang, bahkan kalau Siro Kak Bobo, orang-orang sekitar lah sebenarnya kalau Siro tuh galak, Siro tuh tegas banget Kak. Kalau misalnya dia bikin kesalahan, Siro bisa ngomel 2 jam. Kayak dia pengen Kak sholat nanti dulu, wah itu Siro ngomel 2 jam. Dia tuh nggak pernah bilang Siro galak gitu. Kakak Bu, ada neneknya Kak, Bobo mau galak ya kata gitu ya. Enggak, Bobo tuh bukan galak, Bobo tuh sayang sama aku, pengen aku jadi lebih baik. Maka itu yang aduh membekas banget, kayak ya Allah aku tuh bukan ibu yang baik, tapi dia tuh sangat mengidolakan Siro gitu. Siro malah Kak yang apa namanya? Oh iya, dia nggak mau nikah. Dia bilang nggak mau nikah. Kecil itu. Tiba-tiba aja, kenapa nggak ini mau nikah? kapan ketika sakit terakhir? Apa sebelum? Aku ingat banget itu 40 hari sebelum meninggal. Oke. Karena pas lagi treatment, jadi inget momennya kita lagi makan bakso setelah treatment. Dia bilang, Bu, jangan. Terus abis treatment dia bilang kayak, Bu, kalau treatment harus rajin treatment ya. Harus sama aku yang antar. Sekarang aku cuma baru bisa antar, tapi udah besar aku yang bayarin katanya gitu. Terus Bubu tuh cantik, Pak. Banyak sih yang lebih cantik. Dia bilang gitu kayak dia nyebutin teman Bubu yang ini Ate ini tuh cantik banget, tapi buat dapat Bubu nomor 1. Meskipun Ate yang lain tuh lebih cantik, dia ngomong seperti itu. Jadi realistis, tapi terus dia ngomong aku nggak mau nikah Bu katanya gitu. Terus dia ngomong udah tahu yang cantik iya, tapi aku mah nggak mau nikah. Kenapa? Aku nggak mau nanti cintanya aku tuh terbagi, karena kalau aku nikah berarti aku cinta sama perempuan itu. Nah aku tuh nggak mau nanti waktu memikirkan Bubu tuh lebih sedikit, aku pengen tinggal sama Bubu katanya gitu. Coba nggak boleh gitu kan. Ya sih selalu jelasin kayak menikah itu bagian dari ibadah. Dia bilang ya udah, aku kalau mau menikah aku mau menikah dengan perempuan seperti Bubu sampai tapi kalau nggak nemu aku nggak mau nikah. Oh dia juga sempat ngomong sih kayak pas dia dapat uban ya kan, suami tuh pas lagi kita lagi kan emang kita tuh sering gelenotan di rumah juga kayak suami ya kamu ada ubannya Bu, langsung dapat langsung Bubu udah tua disimpan sampai sekarang ya ubannya, dia masukin wadah dia masukin cup gitu uban Siro kenang-kenang iya kamu ada tahu uban gitu enggak tanda kalau dia tuh di kamar tuh nangis kalau gitu kayak kakak kenapa aku takut Bubu mati kata-kata kalau udah tua ini kayak gitu kayak agak bucin sama ibunya sendiri sampai gitu dia bilang udah mama nggak sanggup kalau Bubu meninggal duluan katanya nggak tahu nggak bisa hidup kalau nggak ada Bubu boleh nggak ya Bu kalau dapat dulu. Aku sempat ingat ya pas aku dia perkara dapat uban aja dia gitu, kayak panjang ya mikirnya ya kakak harus umurnya panjang, Bubu juga sampai nanti nenek-nenek udah itu Bubu bakal nemenin kakak sampai punya cucu segala macem. Tapi dia ngomong pokoknya Dapa mah gak boleh tinggalin Bubu, lebih baik Dapa aja. Dia sempat pernah ngomong gitu, terus masih ingat oh ya. Oke, jadi proses terakhirnya Dava itu seperti apa kalau boleh di-share ke para lovers? Nah mungkin ayahnya bisa cerita itu di saat momen apa? Mungkin waktu pas dimulainya dari itu kali ya, dari apa namanya tadi nyambung dari cerita Siro sebelumnya. Waktu pas hari Kamis, hari Kamis itu dapat kabar baik dari dokter bahwa sel kankernya udah 0. Itu udah kita happy, udah merencanakan untuk step berikutnya. Ternyata pas hari Jumat tanpa diketahui awalnya dan tidak terprediksi tiba-tiba kejang yang lama. Akhirnya dokter saraf waktu itu menganjurkan untuk masuk ke PICU dulu, masuk ke PICU, kemudian sekitar 18 hari ternyata akhirnya bisa
dipindahkan lagi ke ruang rawat biasa biar apa ya namanya, biar bisa ditemenin, ya biar ditemenin sama orang tuanya katanya. Nah mungkin secara psikologinya lebih bagus. Terus itu hari Senin ya? Minggu. Jadi kan Senin, iya Senin. Jadi hari Minggu tuh udah tiba-tiba normal, udah nelponin, dia minta nelponin teman-teman sekolahnya. Minta maaf, sampai dalam maafnya aku pernah lemparin penghapus. Dia tuh benar-benar minta maaf semuanya. Kakek neneknya sampai dia minta maaf gara-gara Dava, kakek neneknya jadi repot harus ngurusin adik-adiknya. Terus adik-adiknya minta maaf karena gara-gara dia adik-adiknya jauh dari semua, dia minta maaf ke tantenya, semua minta maaf ya, semua yang dia kenal ya, yang dia ingat. Selama seminggu ya betul dijelasin ya, dia tuh seperti menjelaskan checklist. Sebenarnya Siro tuh udah feeling dari Oktober sih Kak, yang treatment itu. Ya itu karena di treatment itu kita memang lagi nungguin kamar, jadi Siro tuh bener-bener seharian tuh di luar nungguin kamar inap ready. Ngobrol di situ tuh banyak hal yang diobrolin. Dapat tuh kayak minta janji harus dapat yang nganterin, dapat ngomong menikah segala macam. Itu udah bilang, aduh ini 40 harinya kapan, itu Siro masih terbesit kayak gitu. Siro tuh terbesit kayak, aduh kayaknya tuh aku bakal mendengar Dava udah gak sakit lagi, udah terbesit kayak gitu. Dan gak tahu ya itu hukumnya dalam Islam seperti apa, tapi kebetulan Siro tuh sering dimimpiin, di mimpi tuh didatangi sama almarhum kakek Siro. Terus saya nggak tahu lah itu mimpinya terasa dari mana. Cuma yang kebetulan tuh selalu ada mimpi almarhum tuh kayak mau lagi ngeliatin Dava, jadi udah takut ya. Bahkan waktu pas Dava lagi kejang tuh itu dapat datang mimpi lagi almarhum kakek baru meninggal ya. Kakek itu berarti orang tuanya Mas Wid? Ya, ya masih itu meninggal. Itu jadi kemarin ketika Dava lagi sakit? Bukan, beberapa bulan sebelumnya ya, kayak sering datang ke mimpi. Nah bahkan Dava tuh kan tiba-tiba bagus tuh hari Minggu ya Kak. Hari Sabtu malam tuh Siro mimpi muka Dava tuh udah balik lagi ke semula. Dava tuh sambil senyum bilang, "Bubu, Dava udah ganteng lagi. Dava udah sehat. Bubu nggak usah khawatir. Dava cuma minta beliin ramen ya Bu. Udah itu udah kok." Itu tanggal 2 hari Sabtu Siro mimpi itu. Dan minggunya tiba-tiba Dava kondisinya bagus. Makanya pas Dava kondisinya bagus, semua orang mau beri selamat tuh Siro tuh sebenarnya takut Kak. Udah kayak takut, aduh ini terminal lucidity bukan ya, kayak jadi selama seminggu dia itu tuh mimpinya makin sering sampai saat ada momen hari Minggu ya sebelum Dava meninggal, sehari sebelum meninggal ada urusan Siro harus pulang dulu ke rumah adik-adiknya sakit. Saat pulang suami tiba-tiba baru juga nyampe rumah sejam udah nyuruh balik lagi, gak tahu ini apa yang dia rasa sampai nyuruh Siro pulang. Jadi waktu pas hari Minggu hari Minggu tanggal 30 November sehari sebelumnya ya, sehari sebelumnya Siro itu nganter adik-adiknya ke rumah buat nyiapin ujian dan lain-lain ya. Nah rencananya sore kembali lagi ke rumah sakit. Nah pas siang-siang tuh Dava tuh nanyain terus, Bubu kemana? Padahal tahu gitu ya. Nah dikasih tahu, yang nganterin dulu, Bubu cepet kesini. Cuman aku juga nggak langsung nyampein waktu itu, khawatir jadi di jalannya ada apa-apa lah intinya gitu. Nah cuman karena terus-terusan seperti itu, akhirnya aku juga takut. Jadi di satu sisi khawatir Siro di jalannya jadi panik, tapi di sisi lain aku khawatir juga kalau ada apa-apa dengan Dava, Siro nggak ada. Gitu. Akhirnya aku tuh WA-nya gini sama Siro, Bu, sementara anggap WA aku darurat, ya. Intinya aku nggak mau kamu menyesal. Aku bukan tidak memperdulikan adik-adiknya yang jauh dari ibunya, bukan juga tidak memperdulikan bahwa kalau kamu capek, tapi segera kesini. Gitu aku bilang gitu. Nah akhirnya bener tuh langsungnya Bu ya. Langsung balik lagi, terus pas nyampe sekitar jam 3-an, jam 2 lebih 15 jam 2 nyampe. Dava tuh keinginan lagi makan ramen. Aku tahan-tahan, takutin. Iya takut ya momen itu ya. Ya waktu hari Jumat dia ngedrop Kejang juga itu lagi pesan ramen Kejang, dia tuh emang pengen ramen gitu. Cuman lagi pesan ramen. Ya, nah akhirnya waktu pas
nggak dibeliin dan kejang, nggak sadar-sadar menyesal. Kenapa nggak langsung dibeliin gitu ya? Nah, pas kemarinnya hari Minggu pas satu hari sebelum meninggal tuh pengen ramen lagi. Akhirnya udah beliin aja walaupun cuma sedikit dikasihnya. 1 sendok. Nah, akhirnya langsung itu dibeliin dan Happy banget. dan mungkin bisa dilihat dari postingan postingan Siro yang Dava tuh bilang happy banget gitu ya, karena bener-bener tuh dia tuh pengen banget dan ditahan udah lama gitu. Nah, akhirnya udah dikasih, terus dia tuh nanya ya Bu ya, Udah malam Bu. nanya udah malam atau belum. Dari Itu sore. asar tuh kalau udah makan ramen dia happy banget sampai Bu makasih ya, katanya semua keinginan Dava udah terpenuhi katanya. Jadi dia hari Senin itu dia pengen pizza, kita tuh kasih pizza tanpa sembunyi-sembunyi, dia cuma bener-bener sepotek kayak dia pengen nasi sama telur. Siro yang banget, Siro cuma kasih dia nasi 3 butir sama telur secuil banget kayak buat semut, tapi dia berhappy banget. Kayak nggak tau, aduh sebenarnya salah ya ngasih tanpa izin ke dokter, tapi Siro nggak ngerasa menyesal karena dapat itu yang dia mau. tuh senyum kayak makasih Bu, semua makanan yang dapat mau udah terpenuhi meskipun cuma sedikit, tapi senang banget katanya. Perut dapat udah penuh, dapat udah happy, udah ketemu semuanya. Karena hari Sabtunya tuh adiknya diperbolehkan masuk ke ruangan si Roy J ke suster, jadi sempat main game dulu mabar ya, keinginan dia tuh udah mabar dulu aja, terus kasih mainan buat adiknya yang kecil. Di situ udah feeling makin gak enak, dia Bu udah malam enggak, masih sore, udah mau tidur, kalau malam bangunin. Terus dia nanya tiap jam sampai ada momen sudah Isya, Bu jam berapa? Jam 7 pagi, malam. Langsung dia gak mau tidur. Kenapa? Dapat takut Bu katanya. Kalau malam takut apa kata gitu. Takut kalau malam dapat gak bisa bangun lagi, gak bisa lihat Bubu lagi, gak bisa bareng-bareng Bubu. Kata, gak boleh gitu kan, Bubu tidur sama kakak di ranjang seperti biasa Bubu peluk. Dia bilang enggak Bu, dapat Bubu nanti jam 4 subuh bangunin ya. Takut dapat nggak bisa bangunin Bubu. Harus coba, enggak, harus kamu yang bangunin seperti biasa. Jadi tuh udah kayak gitu ya. Dari Isa tuh kita tuh nggak tidur ya, sampai kita mau makan malamnya nggak jadi ya. Bener-bener Siro berpelukan di ranjang, dan suami juga nggak boleh jauh-jauh kan, bisa di sofa. Bener-bener harus nempel ke ranjang. Jadi kita tuh seperti berpelukan bertiga. Waktu pas ya itu malam itu, Dava bilang ke ibunya, ke bubunya tuh dapat takut nggak bangun lagi. Ngomongnya bukan ke aku hanya mendengar. Dan waktu itu aku hanya berpikir mungkin celotehan anak-anak lah, nggak usah dipikirin. Tapi tetap aja nggak bisa, tetap aja kepikiran ya, gitu di ya. otak, Walaupun suka mengalihkan kekhawatiran, mungkin celotehan, tapi tetap aja kepikiran. Akhirnya bener-bener nggak tidur, dan di ruangan itu kan dipasang alat Kayak detak jantung, napas segala macam. Oh iya. Akhirnya ya semalaman waktu setelah Dava ngomong tuh ngeliatin itu terus. Iya, turun dikit langsung gitu Ya, jadi nggak tidur nih? nggak tidur. Jadi ngeliatin Dava, ngeliatin Dava sama ngeliatin monitor itu terus gitu. Nah, jadi posisi di ruang rawatnya itu kan ada bed, kemudian ada sofa gitu ya. Posisinya tuh ada Dava, bubunya, ada sofa. Aku di sini. Nah, Dava tuh manggil, ya sini. Ini ayah ada di sini, nggak kemana-mana. Ya sini. Ayah nggak kemana-mana, bilang gitu ya. Nanya lagi, ya sini. Akhirnya aku mendekat. Ada kursi portable yang kecil. Aku tempelin tuh deketnya Dava. Tempelin, aku duduk situ. Tetap dia tuh minta, ayah sini. Ini padahal udah deket banget gitu ya. Akhirnya aku duduk posisinya tapi ngedeket gitu ya. Jadi dia ngerasa kehadirannya ya. Jadi kayak tidur bertiga gitu waktu itu teh. Nah, dan semalaman ya Bu ya, itu dari betul, dia tuh selama kita sambil berpelukan, dia tuh kayak Bu maaf ya aku ngerepotin, makasih, maaf. Kemarin kan dia tuh memang kemarin banyak banget, dari mulai dia nggak bisa nahan ya yang lubang anusnya sampai nggak bisa nutup karena termos terendah. Badannya udah kayak batik ya, bener-bener full dari sini sampai bawah tuh bener-bener lebam semuanya. Katanya makasih udah urusin Dava. Dia bener-bener bilang makasih dari kecil, udah selalu menuhin yang Dava mau. Katanya maaf Dava nggak bisa jadi yang terbaik, nggak suka sayur. Katanya maaf Dava tuh banyak takut, emang dia tuh anaknya tuh banyak takut ya, kayak mau mencoba sesuatu tuh kayak duga bahaya tuh tinggi gitu. Dia tuh minta maaf, terus bilang makasih, terus dia bilang Bubu tolong bantuin Dava ngomong ya.
mau ngomong apa, tolong sampein ke semua yang doain Dava, makasih, maaf ngerepotin sampai harus ngedoain Dava, katanya makasih udah sayang sama Dava, terus tolong jaga kesehatan, jangan sampai kayak Dava sampai kayak gitu ya semuanya. Tapi di momen tuh kayak ketiduran, ceritanya pas lagi tidur sama ketiduran, nah pas ketiduran tuh sudah mimpi Kak, almarhum kakek tuh yang biasa dari sebelum-sebelumnya tuh mimpi hanya ngeliatin dari jauh, tiba-tiba udah ngegandeng Dava, terus bilang kayak udah beres ya sih, waktunya istirahat. Terus Dapanya tuh senyum sambil pergi. Itu pas bangun aku refleks langsung pindah ke sofa. Dapat sampai kaget, suami juga kaget, kenapa pindah ke Bubu, kenapa pindah sini lagi Bu, enggak mau sempit, gerah. Aku sampai dalamnya ketus Kak, sambil mencerna mimpi itu kayak udah sampai lari dulu ke toilet ya. Pas ngeliat wajahnya tuh kayak maafin ya Bu, Dapat selalu nyuruh Bubu tidur di ranjang padahal sempit. Oh itu sakit banget. Di situ kita benar-benar sejam. Pas pokoknya benar-benar udah kayak awalnya hati kalut kan, tiba-tiba dingin banget, kayak tiba-tiba hilang. Di situ Siro berbisik kayak ke Dava kayak kalau karena emang kalau katanya napasnya dia tuh udah kayak dia tuh cuma nahan, yang si Roda tuh udah beda gitu. Bubu ikhlas apapun pilihan kakak. Terus dia bilang makasih. Dia banyak pesan lah ya, kayak nyuruh Bubu perawatan, nyuruh Bubu show lagi segala macam. Kak boleh Bubu izin videoin? Iya. So, tanya kakak ada yang sakit dia cuma ngomong aman. Sampai yang itu momennya tiba-tiba dia kayak keluar darah. Jadi kita tuh benar-benar ngikutin Dava dari yang segar sampai matanya mau ngecil, suaranya makin melemah, sampai napas terakhir tuh kita ada. Sebenarnya momen dari dia minta maaf segala macam ya, udah kayak dari situ bener kayaknya memang udahlah gitu ya. Dia bilang makasih, semoga yang udah pernah terpenuhi, kayak masih udah bilang Bubu ikhlas. Di situ langsung dia bilang, dia tanya ada yang sakit, dia selalu ngomong aman, apa ya Kak jujur ada yang sakit, karena kelihatan dia tuh nahan, ada sih yang sakit sedikit bagian anusnya. Pas awalnya diusapin nggak apa-apa, pas diusapin yang kedua tuh tiba-tiba udah darah Kak, bener-bener penuh darah. Pas Siro buka pempes itu ya dari anusnya tuh keluar darah tuh udah kayak selang yang ngalir banyak banget ya. Jadi air gitu manggil nakes segala macam ya, itu udah dapat tuh dari makin kuning, mungkin kan ada darah juga, makin terus nggak bisa nafas ya karena nggak ada yang buat mikir. Itu aku udah kayak orang gila Kak, nangis teriak-teriak kayak kakak kamu mau nggak jadi ikhlas balik lagi, apa ya jerit-jerit. Oh udah bener-bener. Terus dapat cuma diam. Dia tuh nggak mau diapa-apain ya. Dari aku ada video tuh kayak aduh pas lihat itu momennya dia cuma diam, dia nggak mau diapa-apain sama nakesnya gitu, sampai suruh terus aja jerit-jerit kakak mau balik lagi, kakak semangat, kakak pasti semua ada Bubu, ayo kita kan mau janji mau makan bakso hari ini, kita mau bikin mau jalan-jalan segala macem. Dia cuma diam. Dia cuma gitu ya, pas kayak gitu langsung tuh kayak aduh aku egois banget ya, coba ikhlas. Pas si Tom bilang gitu langsung dia kayak dia ngomong diam dari yang sampai kencang sampai pelan, terus kayak gitu jadi bener-bener kayak tidur. Kita nggak ngeliat ada rasa sakit ya, kayak misalnya dia tiba kesakitan bener-bener kayak tidur aja kan, nyenyak, mukanya bercahaya banget. Dia juga merem langsung nunduk. Nah di situ mungkin masih setelah itu nakesnya masih melakukan tindakan karena ada yang apa sih kayak parameter di layar tuh mulai pelan gitu ya, baru langsung dilakukan tindakannya namanya apa ya, kayak yang pompa jantung itu kurang lebih 30 menit ada ya. Ya sebenarnya sih Zero juga langsung kayaknya pas tadi dia udah ikhlas dapat nunduk kayak tidur tuh sebenarnya pasti udah nggak ada kayaknya ya. Tapi lemahnya iman Siro kayak jangan berhenti sampai Siro jangan berhenti terus pompa, karena pasti pompa kan naik lagi. Di situ tuh muncul kayak harapan ya Allah balikin Dava. Tapi ya saat lihat Davanya kasihan banget, sampai ini tuh cekung Kak. Terlalu sering iya kan selama 30 menit suami bilang udah Bu, udah kasihan Dava. Di situ baru kita stop karena dokter juga kita nggak akan berhenti sampai pihak keluarga nyuruh kita berhenti. Jadi kalau dibilang sudah bersyukur sekali Allah tuh memberikan waktu, meskipun hanya 1 minggu itu memberikan waktu Dava untuk bisa menyelesaikan semua yang dia inginkan, memberikan kita kesempatannya untuk memberikan Dava yang inginkan. Dava bisa pergi dengan tenang. Siro benar-benar bisa bersaksi nggak ada kesakitan sedikit pun saat Dava tuh benar-benar kayak tidur ya,
benar-benar tidur semuanya udah terpenuhi. Jadi kalau bilang ikhlas, Siro ikhlas itu memang yang terbaik. Tapi mungkin yang memang rindunya sama nafas yang susah, juga penyesalan Siro. Aduh, andai Siro bisa jadi ibu yang lebih baik lagi, mungkin Dava bisa lebih bahagia. Itu pukul berapa waktu? 1:31 ya. Jam Pagi ya? 1:31 ya. Akhirnya dimakamin di dekat Di rumah belakang, ya. jam 8 pagi. Nah kebetulan para lovers di saat itu aku Iya, makasih banget. berusaha niat sih dari Jakarta untuk mendampingi Shiro dan datang ke makamnya ketika di Kepugen. Cuman ternyata karena pagi hari ya, jam 8 akhirnya nggak sempet tuh ya ikut ke makam, proses pemakamannya. Tapi akhirnya sempat ketemu Shiro juga dengan ayahnya itu jam 12 siang kurang lebih, karena ya dari Jakarta Bandung kan perjalanannya juga agak lama, dan dari situ akhirnya pulang lagi ke Jakarta. Tapi waktu itu kita emang karena momennya sebentar, kayak kita ngobrol tuh kayak nggak banyak. Iya, dan memang niatnya di situ ya udah pengen datang aja dulu deh, yang penting ngeliat Shiro, ketemu Shiro, udah niatnya itu doang. Dan iya, dan ternyata hari ini Shiro bersama keluarganya datang ke sini untuk lebih banyak lagi sharing, dan mungkin bisa juga jadi pelajaran buat para lovers juga bagaimana sih kekuatannya mereka dalam menghadapi ujian hidup yang menurut aku sih berat banget ya Shiro gitu. Nah sekarang setelah ini udah seminggu ya? Berapa? Udah 13 hari ya? Oh udah 13 hari ya, oke. Gimana proses keluarga kecil Shiro dan Mas Widi? Saya menguatkan anak-anak Shiro. Di saat Shiro lagi nangis sendirian di kamar, anak perempuan Shiro datang meluk, terus ngusap punggung sampai, "Bubu, kita kirim Al-Fatihah aja ya buat Aa." Dan yang kecil tuh pasti nanya, Boleh dibawa kayak, masuk nggak sih? "Sini teh, Yuk, Dede simpan." masuk ke sini sama Dede sini. dedenya. Justru teteh yang ngusapin, terus yang kecil aja sampai bilang, "Teteh kenapa Bubu nangis?" Terus tetehnya bilang, "Kangen kakak." Terus dia bilang, "Bubu, aku juga kangen kakak, tapi kakak udah di rumah Allah, Bu." Yang kecil ngomong, jadi makanya kalau dibilang sedih, nangis tuh justru Shiro tuh nangis tuh pas lagi ngobrol gini di rumah tuh paling pas berkeluar air mata udah berhenti lagi gitu, karena ada Tuh, ada adik-adiknya Dava para lovers. Boleh kenalan dulu kan, namanya siapa? Safa. ya namanya siapa? Dede Rafa. Dede Rafa. Ini sumber kekuatan kami. Jadi kalau misalnya dibilang sedih tuh ya memang Shiro nangis tuh mungkin pas saat lagi ngobrol seperti ini, pas di rumah tuh benar baru nangis bentar, pasti teteh yang ngajakin baca Al-Fatihah ya. Kakak di mana, Dek? Di mana? Di rumah. Nah, tapi kalau Kak Syafa ya, sekarang gimana rasanya? Gimana rasanya nih? Gak ada kakak. Sedih. Tapi teteh hebat. Ya, suka usapin Bubu. Sayang kan sama kakak ya? Apa ya? Siapa is okay. Kan teteh yang suka usapin kalau Bubu lagi nangis di kamar, teteh peluk bilang, "Bubu baca Al-Fatihah aja," gitu ya. Teteh hebat banget sama Dede ya. Sayang sama kakak kan? Ya. Kasih ya, udah hebat ya, siapa ya, sama Dede ya. Dede apa sayang kakak? Jadi mereka tuh para lovers dari Bandung ke Jakarta, katanya anteng banget. Berantemnya cuma berapa kali sama? Satu kali ya? Kali ya? Satu kali, gara-gara apa? Rebutan makanan. Iya. Tuh gitu, tapi makasih ya, udah pinter ya. Jarang berantem Udah ya, hebat karena ya. pengen bikin kakak bangga. Oh, Ya. udah pinter kok. Ada yang lucu, mereka jadi lebih suka. Jadi Suka apa menyukai nih? hal-hal yang dapat suka. Ah. Jadi kayak mereka tuh awalnya nggak suka, benar-benar nggak suka pizza, sekarang maunya pizza. Oh, Suka iya. keju, maunya keju, karena kesukaan mereka berdua tuh sama, berseberangan sama almarhum. Oh kayak sengaja ya, aku kalau kayak Kak Ade kan gitu kan, dia suka ini aku nggak suka gitu. Ya, tapi sekarang tuh favorit mereka tuh jadi yang datang. Kalau misalnya apa-apa pasti, "Ayo kok kita makan ini," "Enggak, makan ini aja." Favorit AA kayak, "AA pasti senang kalau ada AA pasti senang," gitu ya. Apa ya? Sekarang siapa Kalau juga? misalkan diajak main juga sempat
dipikirin Makanya gimana? Kalau misalnya diajak main kayak lagi di rumah sakit kan jarang ketemu, terus dia tuh kayak dia mainnya bertiga gitu, kayak gua deh kasihan kakak tadi aja. Boleh tahu nggak Safa selama ini rasanya gimana, suka ditinggalin bubu sama ayah Gimana rasanya kalau bubunya ke rumah sakit? Gimana? sepi. Tapi kan ditemenin sama nenek ya, sama dipegang ini ya. Iya. Tapi kamu hebat, kuat, Nggak iri ngerti kan ya, kakak ya. ngertiin ya. Hebat. Anak pintar. Umur berapa Safa? 8 tahun. Kalau Dava umurnya berapa sih, Ro? Nanti tanggal 21 11 tahun. Wah, Desember. Iya, Ya kan dia sehari sebelum ampun. meninggal tuh pagi-paginya nanya tanggal berapa. Aku ulang tahun berapa hari lagi. Wah. Dia pengen ulang tahun, dia pengen beli sepeda karena memang semenjak dia sakit itu kan karena motoriknya mulai melemah tuh dia nggak bisa naik sepeda. Iya. Aku mau latihan sepeda lagi, mau latihan lari lagi ya, mau ikutan apa acara kayak family run tahun depan. Berarti apa nih kalau dari sisi Mas Widi, rencana ke depannya bersama dengan keluarga? Kan adaptasinya juga pasti berbeda ya gitu. Proses kesininya bagaimana? Kalau disebut terbiasa dengan tidak adanya Dava mungkin susah ya, karena setiap melakukan hal yang pernah dulu dilakukan bareng-bareng pasti kepikiran. Iya, kebersit gitu ya. Misalkan kayak kemarin Teteh Safa bilang nanti libur sekolah mau camping gitu ya. Wah, itu Nah. favorit apa banget? Iya, aku pernah lihat tuh story. Akhirnya kita berdua tuh jadi berpikir, aduh nanti gimana ya pas camping gitu ya, apakah jadi kepikiran malah jadi sedih dan lain-lain gak ya gitu ya. Dan itu salah satu contoh kegiatan yang mungkin akhirnya kita juga kembali flashback mengingat Dava gitu ya. Nah kalau aku sih ngobrol ke Shiro, coba habisin aja dulu semua kesedihan, kekalutan dan kehilangannya, mending dihabisin aja dulu. Betul, biar setuju sih. kedepannya itu tidak terlalu Mengganjal kali ya. mengganjal. Iya, betul. Nah cuman kalau misalkan disebut bisa nggak, belum tahu sampai saat ini, karena aku pun ketika kebetulan waktu pas di kantor kemarin ada kajian setelah sholat duhur, ada karena sekarang ada bencana di Sumatera, jadi iya, betul ada sekali. kajian terkait dengan bencana gitu ya. Nah nyambungnya ke kematian gitu ya. Akhirnya aku tuh waktu itu jadi diskusi tuh sama ustadznya terkait dengan ikhlas itu apa. Kemudian aku sama istri tuh masih kadang-kadang tiba-tiba teringat dan nangis tiba-tiba gitu ya. Nah apakah itu kitanya tidak ridho, tidak ikhlas gitu ya. Nah karena baik lagi sebenarnya kita tidak tidak menyalahkan keadaan, tidak memungkiri ini adalah kondisi yang terbaik gitu ya, udah takdir. Cuman kita mengingat ketika misalkan ada keinginan Dava nih yang belum kita bisa penuhin gitu ya. Terus ya namanya juga orang tua dan anak, mungkin ada hal-hal yang waktu itu kesel misalkan, itu yang bikin menyesal dan akhirnya sedih gitu. Kenapa dulu nggak gini nggak gitu. Itu sih. Jadi harapannya ke depannya mungkin keinginan-keinginan Dava yang sebelumnya pernah terucap kita akan coba untuk lakukan, wujudkan gitu ya. Aku juga nggak tahu apakah Dava, harapan aku sih Dava bisa ngelihat gitu ya, bahwa keinginannya tuh kita coba untuk penuhin loh gitu ya. Ya dia pengen bikin usaha, pengen bikin kedai ramen, nanti yang kerja saudara-saudaranya nggak kerja misalnya. Terus dia tuh pengen bikin kedai ramen tuh untuk yang nggak punya uang boleh makan gratis, tapi katanya kalau yang kaya harus bayar. Katanya gitu. Dia pengen buka usaha kedai ramen, sampai pengen belajar dulu ke Jepang katanya ya. Pokoknya terus dia juga pengen belajar game, bikin coding segala macam. Dia tuh banyak banget ya pengen. Dia tuh ngerasa kalau di akademik tuh dia nggak bisa juara 1, 2, 3. Tapi jadi dia mau fokus ke skill yang lain. Dia pengen latihan gitar, ya pengen latihan nyanyi, pengen les renang segala macam. Semangat banget. Aku sakit gue nanti daftarin ya, aku mau les coding segala macam.
sampai aku nanti kalau Jumat Berkah aku mau bagi-bagi sendiri, nanti aku yang masak. Dia tuh pengen bikin makanan yang enak tapi sehat, kayak misalnya kalau anak-anak pengen bikin nugget, aku pengen bikin nugget yang sehat. Anak pasti suka mie, aku pengen bikin mie yang sehat. Jadi dia pengen orang-orang yang anak-anak yang tuh nggak perlu dimarahin dulu sama mamahnya makan itu katanya ya sampai gitu. Jadi sampai ke depannya Siro ingin belajar masak, memenuhi keinginan Dava. Tenang, kita punya program kan makan. Nanti kita akan datang ya. Tenang aja Dava, kita support Paragram, akan selalu support Dava dan keluarganya Siro. Untuk kedepannya kayak apa ya, kan kekurangan kesalahan Siro saat mendidik Dava, mendampingi Dava, ingin Siro perbaiki di adik-adiknya. Semoga di situ Dava bisa tersenyum melihat kami lanjutkan hidup. Meskipun pasti berat. Saya juga kayak aduh bentar lagi puasa gak ada yang bangunin sahur ya kayak ya. Untuk kedepannya kita akan berusaha menjalani hidup dengan lebih baik dan tetap membiarkan kamu sedih. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, betul sih. Siro berpikirnya itu tanda Siro Dava tuh ada. Tapi mungkin nanti kita bisa lebih kuat lagi ya Teh ya. Saat ingat kakak kita langsung baca Al-Fatihah, nggak usah nangis dulu ya Teh. Makasih itu kayaknya Dava itu Oh iya. Dava. Ya. Dava itu mengerti investasi Kak? Iya. 11 tahun? Wah, dari ayahnya tuh gimana tuh? Jadi intinya aku tuh kepada anak-anak gitu ya, setiap ulang tahunnya mereka tuh aku kasih 1 gram emas gitu ya, logam mulia. Nah, diajarin dari sejak dini sama ayah. jadi dari setiap tahun tuh dikasih 1 gitu ya setiap tahunnya. Kemudian kayak apa namanya, kalau misalkan banyak waktu lebaran tuh banyak angpau gitu ya. Nah, kita kasih tahu tuh kait dengan investasi gitu. Betul. Ya. Nah, intinya sih bukan ke investasinya tapi biar belajar menabung gitu, memahami tentang apa namanya tidak boros lah intinya. Ya. Nah, waktu pas Dava sakit itu banyak yang suka ngasih uang Kak. Kayak buat beli mainan katanya. Kita sampai. Nah, kita sampein ke Davanya. Akhirnya ditanya tuh sama bubunya, Kak ini buat apa gitu. Terus Dava tuh nanya, Bu sekarang emasnya berapa? Dia nanyain emas aku berapa gram, dia kali kayak wah udah itu beliin emas aja, dia selalu bilang gitu. Jadi kalau misalnya ada titipan tuh pasti dia pengen beli emas, kayak nggak usah Kak, itu nanti dari bubu dari ayah nabung, kamu itu buat beli emas. Enggak, dibilang kayak sampai ulang tahunnya dia nggak mau beli kue. Dia kan nanya, kue ulang tahun mahal banget Bu, 500.000. Dulu zamannya itu bisa 1/2 gram, dia ngomong ini bisa 1/2 gram Bu. Dia luar biasa. Kita kan nggak suka kue di keluarga kita, makanya kalau ulang tahun kita nggak beli kue, beli emas aja Bu. Kita nggak usah bikin perayaan. Jadi itu selalu nabung. Sampai sakit tuh dia bilangnya kayak seminggu yang itu dia dapat emas berapa, udah berapa gram, harganya sekarang berapa, dan itu baru cukup buat aku sama bubu. Buat apa? Dava pengen ajak bubu umroh pakai uang Dava. Kata nggak usah, ini buat keinginan kamu aja. Nggak, dia bilang Dava tuh pengen ngajak kita berlima umroh pakai uang dia, pokoknya semuanya dari dia, jajannya semua dari dia. Kayak nggak usah, hati umroh dari ayah aja. Nggak, aku pengen umroh pakai uang aku, uang bubu sama uang ayah buat yang lain. Pokoknya udah bubu kasih, dia tambahin, nanti kita berangkat. Dia bilang nggak boleh, mungkin ini harus uang dari aku, dari mungkin dia bilang Dava belum bisa kerja, tapi mungkin kan dari kalau kakek ngasih, kalau ada itu. Jadi dia bener-bener kayak pengen. Dari kita berencana untuk berangkat umroh berempat. Amin, semoga di sana bisa bertemu Dava. Katanya banyak yang bilang di tanah suci itu mereka suka melihat orang-orang yang mereka sayang udah gak ada. Yang iya aku juga sering dengar itu sih. Kayak kita bisa berkumpul di sana mungkin. Amin. Nah, kemarin banyak yang biasa kan kalau misalkan ada duka ada yang apa ngasih gitu dan lain-lain, yang apa namanya kita kumpulin tuh, kita nggak pakai untuk apa namanya pemakaman, nggak pakai untuk yang doa di rumah. Udahlah itu karena aku masih ada gitu ya untuk itu. Kita benar-benar yang ngasih untuk Dava selama waktu pengobatan sampai kemarin pas Dava meninggal, kita benar-benar kumpulin. Mudah-mudahan bisalah ditambah-tambah
insya Allah tahun depan mungkin ya kita bisa melaksanakan. Amin. Karena dia bilang pokoknya umrohnya harus dari waktu, nggak boleh ditambahin bubu atau ayah. Dia tuh wanti-wanti aku seminggu kemarin harus, dan dia tuh bilangnya semoga pas Dafa udah sembuh harga emasnya tinggi jadi bisa buat berlima. Dia ngomongnya begitu, kayak kita mau wujudkan semua impian Dafa ada. Amin. Cita-cita Dafa semoga kami bisa mewujudkannya. Dan sering lagi bilang makasih untuk semuanya. Kak Rezi juga sampai bela-belain datang hari raya padahal cuma sebentar. Semua rasanya itu nyampe banget ke kita, dan Sira bakal belajar untuk jadi ibu yang lebih baik lagi. Amin, amin. Semoga semuanya dikabulkan. Terakhir nih, boleh nggak mungkin satu-satunya dari Mas Widi sama Kak Siro, pesan buat mungkin orang tua di sana yang mungkin sedang menghadapi ujian hidup yang sama dengan kalian, yang mungkin lagi terpuruk, lagi ngerasa pasti ada momen yang aduh kayak gue gak kuat deh, kayak ini mau kemana lagi, udah mentok nih jalannya gitu. Mungkin bisa kasih penyemangat mungkin dari Mas Widi dulu. Mungkin kalau dari aku sedikit ini pun nggak muncul sendiri ya, tapi ini pun banyak yang input, hasil dari baca gitu ya, hasil dari mendengarkan. Pada intinya Allah memberikan ujian itu karena dianggap kita mampu untuk menghadapinya. Intinya ke sana. Kemudian kadang ada pilihan-pilihan yang sulit untuk ditentukan gitu ya. Apalagi banyak pertimbangan dengan misalkan harus begini, harus begini, harus begini gitu ya. Kalau kami berdua diskusi tentang pilihan apakah harus A atau harus B, biasanya kita terutama aku memilihnya bukan pilihan terbaik, tapi memilih mana yang kedepannya kita tidak akan menyesal. Karena waktu tidak bisa diulang. Sedangkan kalau misalkan kita memilih dengan emosi, memilih dengan dengan buru-buru, atau misalkan dengan inputan yang belum tentu benar, jadi pilihlah apa yang kita tidak akan sesali ke depannya. Karena kita banyak banget ya Bu ya, misalkan tentang udahlah paliatif atau adalah jalan terus gitu ya, mungkin belum ikhlas bla 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 bla. Dan banyak orang makasih masukan ya, yang pasti itu juga bikin ya, lebih tentang pengobatan misalkan kemo kah atau herbal kah gitu ya, banyak banget gitu ya. Nah cuman pada prinsipnya pilihlah yang potensi penyesalannya itu lebih kecil. Gitu. Kayak kalau ragu jangan. Gitu sih. Jangan. Ya lebih baik seperti kalau ragu jangan, kayak misalnya udah ini alternatif udah begini, kalau kamu ragu jangan lakukan. Jadi lakukan apapun yang menurut kamu itu baik selama tidak bertentangan dengan apapun, tidak melanggar norma, tidak melanggar apapun, lakukan. Dan kalau dibilang akan baik, yang Allah pilih itu pasti yang terbaik, meskipun pasti berat ya, kayak kehilangan anak, tapi Sira yakin itu yang terbaik. Dan buat semua yang berjuang, semangat, karena seperti yang Aa bilang, kita harus tersenyum supaya kita bisa lulus. Amin. Kalau Aa selalu bilangnya kayak Allah ngasih ujian karena Allah percaya kita bisa. Jangan sampai Allah kecewa karena salah memberikan ujian. Ya. Jadi Aa selalu bilang gitu, kayak Dafa nggak mau bikin Allah kecewa udah memberikan ujian ini dengan nggak lulus. Jadi Dafa tuh harus selalu tersenyum supaya itu tandanya Dafa tuh lulus dari ujian. Ya. Semangat buat semuanya yang sedang berjuang. Semoga tidak ada lagi Dafa lainnya yang alami sakit gitu. Sehat semuanya, bahagia, dimudahkan semua urusan. Oke, para lobas, kita ambil hikmah dari segala apa yang terjadi di hidup kita. Tapi yang penting apa? Coba jalani hari demi hari, karena pada akhirnya semua akan berjalan dengan ya apa adanya gitu ya.
kita mau bahagia mau sedih itu pasti bakal lewat kok gitu. Jadi dijalani saja dan dinikmati saja. Oke, Rezi Andria bersini di podcast Heart to Heart bersama dengan Siro dan Mas Widi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, dadah. Sampai jumpa. Ini malu-malu ya. Makasih banyak ya Siro.